diapain teh? Ingat ya, naruh selimutnya begini posisinya. Agak ini dulu ya Bu, selimutnya. Maaf, boleh dipegang dulu. Ini ya, pakai bawahnya ya. Perlaknya mana ya nak? Perlak. Kalau nanti ujian praktek ini perlaknya khususnya gini ya? Bentar Ibu, boleh diangkat ininya, bokongnya. Udah terang nih Siti. Jangan matanya sakit. Perlu pakai celemek? Belum. Cukup nggak ya? Boleh berdiri nggak sih guys? Iya mau masak mungkin. Nggak cukup. Ibu, kita lihat dulu lukanya, gitu ya. Tadi keluhan ibu kan nyeri semakin bertambah, kemudian kok terbuka begitu ya. Kita lihat dulu ya ibu ya. Berdiri lagi. Pegel gini nih. Sini. Temannya nggak kelihatan loh Mbak. Berdiri. Tuh kan. Bolak-balik. Di sebelah sana nggak kelihatan. Sini aja. Pewek. Ini harusnya pakai apa? NaCl boleh, tapi jangan dikesiniin ya. Tuh kan berdiri semua. Tas gua sih jadi. Tas gua dimasukin ke kolong aja. Cukin jok. Aduh. Tasnya jadi jaga. Baik, kita buka ya Bu ya, kita lihat ya. Maaf Ibu agak nyeri ya. Bukan berdiri semua. Itu berbeda. Ini ceritanya ada pulau. Pulau. Ceritanya ada pulau. Agak ini ya Bu, nyeri ya Bu. Maaf ya Bu. Pulaunya Indonesia. Ya, pulau Amin Alamin. Baik, ini kan sudah terbuka ya. Jadi kita bisa boleh ngintip seperti ini. Tapi kalau misalnya belum terbuka, kita ambil satu sisi sini, sisi sini. Karena ini sakit ya. Jadi kalau misalnya sudah terbuka, kita beginikan, boleh. Terus habis itu ini nganu kasanya. Pokoknya ada dua, sirupis sama anatomis. Yang bersih. Soalnya dibersih cuma anatomis doang. Bersih cuma anatomis, itu biasanya mau kayak mana? Ya. Jadi ini dua, jadi ini untuk tahan satu. Bener ya. Telepon ya. Kalau misalnya dua, ini kan jadi pegang gini. Ini untuk menekan seperti ini. Kalau misalnya dua, ini tarik. Ini maaf, nyeri ya. Terus satunya lagi nih, ceritanya pakai ini ya, pinset. Jadi narik begini. Ini ke sini. Jadi jangan kelihatan begini. Apalagi kalau ada ibunya. Nanti ibunya stres. Gitu ya, nanti kita bosan ngeliatnya seperti ini. Oke, baik Ibu, kita lihat dulu.
Baik, kita lihat redanya. Ya, kita lihat, halo, kita lihat reda dari luka. Oke, ada kemerahan tidak, kemudian ada edem tidak, ekimosis, kemudian ada keluar cairan tidak. Setelah itu barusan kita lihat kerapatan dari luka ataupun dari jahitannya. Wes, sudah. Setelah itu baru kita ke bersih. Setelah bersih selesai kita ke steril. Ibu, jadi ini perlu perawatan luka sehari 2 kali ya Ibu, karena di sini lukanya itu membuka di daerah 2 cm di sebelah kiri Ibu, dekat simpul. Jadi ini harus kita rawat sehari 2 kali supaya apa Bu? Supaya lukanya itu bisa tumbuh lagi jaringannya dan nanti bisa ketutup dan nanti kita lakukan jahitan 2 kali Ibu. Karena kalau sudah kebuka dia nggak mungkin dia ketutup sendiri. Dia tetap butuh untuk dilakukan heating ulang. Itu ya kalau dia sudah sampai terbuka. Tapi kalau misalnya cuman lubang begitu ya, di ujung sini misalnya cuman lubang, itu tidak perlu untuk dijahit ulang. Oke, itu kita sampaikan kepada ibu dan kalau ada keluarganya. Baik, setelah itu kita melakukan perawatan untuk luka yang steril. Ya. Iya kan? Lo bisa sana lagi dikit nggak Cynthia? Kayak Masih ini masih dibuntel-buntel, nanti boleh kita buka pada saat kita pakai hands dulu. Cukup 1 dan cukup tangannya tutup satu aja. Udah mirip sama ibu. Terus kita butuh cairan apa? Sebelum kita pakai handscoot itu cairan sudah kita siapkan dulu dalam posisi terbuka atau bisa minta asisten nanti untuk meletakkan di kom yang steril tadi. Oke? Baik, kita sekarang pakai handscoot. Kalau makannya gimana Bu? Sehari-harinya Bu? Ini ya, masih pakai apa namanya? Mitos ya Bu ya? Nggak boleh pakai telur. Jadi cuma sayur aja Bu, makan minumnya Bu. Mendingan. Tempe, mainan. Sebenarnya tempe itu bagus ya, tapi dia lebih lebih baik lagi protein hewani dibandingkan protein nabati. Ibu ada alergi tidak? Nah itu perlu kita tanyakan. Jangan kita ngomongin makan telur terus punya alergi ternyata sama telur. Nah itu tambah masalah. Boleh asisten minta bantuan Asisten ya. Ya, Geteri. Tega. Bukan itu. Pegang alat-alat ini. Kalian masih kenal sama alat-alat yang ada di sini? Masih. Yang mana anatomis, mana chirurgis? Anatomis. Ini sebentar. Ini udah sama aja. Terus ini apa bedanya sama ini? Up heading. Ini? Ini gunting lurus. Oke. Tahu semua ya ini? Ini klem tali pusar. Kenapa masuk sini? Soalnya nggak ada Bu klem yang itu. Untuk tunnel pudar ya, klaim arterinya itu dia lancip di sini ya. Jadi ini Habis untuk tali soalnya. pusar. Habis. rambutku. Baik, ketika luka sudah terbuka begitu, Mbak Mas, kita kan sudah lihat reda ya, tangan kita begini. Kemudian tekan di daerah luka bagian bawah dan luka bagian atas
Untuk apa? Melihat apakah ada drainase yang keluar. Jadi kita tekan begini ke tengah. Ini kondisinya tangannya steril ya, dialasin sama kasa ya. Begini. Pletet. Oke, Bu, tahan nafas. Tarik nafas, Ibu. Ya, tahan nafas. Tahan nafas sejam. Bu, tadi lukanya kita sepakat sebelah kiri apa sebelah kanan? Kanan sini lukanya. Oke, berarti kita lakukan untuk mengeluarkan si drainasenya itu mulai dari kiri, dari yang tidak ada cairan keluar. Ya, atau dari tempat yang tidak terbuka dulu kita lakukan itu. Jadi sini Ibu tarik nafas Ibu, saya tekan. 1, 2, 3. Kering ya Bu, di sini ya Bu. Lagi terus. Terus. Oh iya Ibu, ini sebelah kanan ya Bu ya, agak terbuka, agak kuat sedikit saya ya Bu ya. Oke. Tarik nafas Bu, maaf ya Bu, maaf. Tarik nafas. Oke. Ini seperti ini Ibu. Kita ulangin lagi ya Bu ya. Ulangin sampai mungkin cairannya itu kering. Jadi bukan hanya sekadar sekali doang gitu, tapi sampai dia kering. Setelah kita ulangin, selesai, baru kita lakukan membersihkan. Ini kebanyakan tempat ya. Salah sih. Jauh mau dari sini sih. Enggak, dokter Andika, cuma 5 menit gak nyampe. Cuma sini nih. Gimana sih motor ini? Istighfar. Video ya. Saya juga. Tidak terkontaminasi ke arah yang terkontaminasi. Oke, bersihkan seperti ini. Jadi Ibu maaf, agak saya tekan dikit ya Ibu. Ya, kalau misalnya ini seperti ini, boleh baliknya. Bu, kan ini perut Ibunya nggak mungkin goyang ke sana kan? Kalau ini kan karena ini ya. Nah, kita ambil lagi yang lain. Maaf Ibu. Ketika megang kayak gini pakai chirurgis, jadi dia ada yang mancing. Ya, kita ulangi lagi sekali lagi. Chirurgis yang ada gigi, yang bergigi. Kemudian, aduh. Kita bersihkan sekitarnya. Kalau memang ini masih bersih ya, kalau misalnya dia sudah kena si eksudatnya, kita ganti. Bosan kita bersihkan untuk daerah sekitarnya pakai kasa yang baru. Siapa sih? Sampai Diki katanya. Baik Ibu, ini baik, setelah itu diapain? Ya, Enak banget deh. Keringin dulu. Ya, keringin dulu. Setelah kita keringin, iya Ibu maaf, kita sudah ini ya kompres dengan ini NaCl, kita keringkan ya Bu.
sekitarnya. Udah diganti pakai tisu yang lain, kasa yang lain ya untuk bersihkan sekitarnya. Setelah itu baru, kalau misalnya ini adalah luka operasi yang terinfeksi, dia wajib dan harus biasanya dapat obat. Entah itu obat salep ataupun obat oles begitu ya, itu kita berikan menggunakan kasa, bisa kita totol-totol di sini, atau misalnya kalau dia cairan kita letakkan di sini. Pakai kasa boleh. Misalnya ini kasih kasa di sini, terus kita totol-totol di situ ya, untuk mengolesi salepnya. Kita ini kan, terus tadi ada supratul, anggaplah segini cukup ya. Nah, jangan tebel-tebel Bu, 3 tingkat ya Bu, 3 lapis ya Bu, biar dia cepat sembuh. Enggak, justru itu malah salah, malah keungkep. Ya, salep tadi kira-kira untuk apa tadi? Jaga dia moist, lembab, istilahnya moist. Oke, setelah ini selesai, baru kita plasternya nggak ada yang Hipavik apa? Pakai plaster ini? Pakai yang Hipavik tahu ya? Nah, yang putih kayak tadi kita buka tadi itu yang lebih bagus. Kalau yang kayak gini dia cuma nutupin daerah pinggir-pinggirnya doang gitu. Atasnya ini kita tidak bisa tutup. Ya, ini ujungnya mana? Jangan pakai yang kuning. Sakit. Kalau yang ini ada. Oh ini mau dok. Mana tuh? Kok lemnya ini plasternya aneh ya, atas bawah kok ngelem? Iya kok aneh, plasternya ini kok ngelem semua. Dia pagi sore. Bener-bener udah nggak ada ini. Nggak ada pentil. Tapi kalau misalnya Mbak, Mas, kalau dia lukanya sudah bagus merah, untuk numbuhin apa namanya tadi jaringan lemaknya itu tidak sehari 2 kali ya, tapi 2 hari sekali untuk perawatan lukanya. Baik Ibu, sudah. Di daerah ini ujung lukanya, karena kan dikasih obat tadi juga untuk mengurangi nyerinya. Baik, angkat bokong dikit Ibu, kita ambil perlahnya. Halo. Hai. Kalau Ibu postpartum dengan dirawat seperti ini, bayinya kasihan nggak di rumah? Mau dibawa ke rumah sakit kira-kira boleh nggak? Enggak. Malah justru nanti bayinya yang terkontaminasi gitu. Ini yang kita pakaikan lagi pakaian bawahnya, kemudian maaf ya Bu ya, kita tutup dulu terus. Coba nanti ganti selimut itu seperti ini, jadi enggak. Iya. Ya.